Selamat siang Jemaat Definition dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali di acara Selah, sore hari ini kita akan menyembah Tuhan, serta kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah setiap perkara yang kami gumuli saat ini, Engkau bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Jemaat Definition, dan sore hari ini dalam acara Selah, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dan saya berikan judul penyertaan Tuhan di dalam setiap musim. Nah saudara, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang
absent atau Tuhan yang tidak hadir di musim tertentu. Tuhan bukan hanya hadir pada waktu kita sedang mengalami keadaan yang baik, itu menandakan kehadiran Tuhan, tetapi di dalam setiap musim dalam kehidupan kita, bahkan terutama di dalam musim-musim yang sulit dalam kehidupan kita, Dia semakin menyatakan dirinya dengan nyata buat anak-anaknya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Musa mengalami penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupannya. Dan setiap kita akan belajar dari cerita ini dan bisa merefleksikan bahwa kita juga melewati musim-musim yang berbeda di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kisah ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ini adalah pembelaan Stefanus sebelum dia dirajam batu sampai mati oleh orang Yahudi. Dan Stefanus menceritakan salah satu bagian yang dia ceritakan atau yang dia sampaikan kepada yang mendengar kesaksiannya adalah cerita tentang Musa. Dan saya akan memulai dengan membaca dari ayat yang ke-20. Dikatakan pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, kisah yang sama ini disarikan oleh Stefanus untuk para pendengarnya. Kita juga bisa membaca kisah ini di kitab Keluaran. Dikatakan Musa itu lahir, kemudian dia harus dibuang atau diasingkan atau diselamatkan dengan cara yang sangat berbahaya. Dimasukkan ke sebuah keranjang dan kemudian dialirkan di tepi Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang besar, saudara. Ya, dan pada waktu keluarganya melakukan hal itu, mereka berpikir harap-harap Musa akan selamat, tetapi kemungkinan yang terbesar adalah dia akan hanyut di Sungai Nil dan akhirnya dia juga akan mati karena begitu besarnya Sungai Nil dan itu adalah sungai yang sangat berbahaya. Tetapi karena penyertaan Tuhan, dikatakan putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anak sendiri. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dengan kata lain, sebagai anak angkat putri Firaun, Musa dapat kesempatan yang terbaik untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sehingga dia boleh menjadi seorang pangeran Mesir. Dikatakan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini adalah musim di dalam kehidupan Musa di mana Tuhan mempersiapkan dia. Tetapi seringkali pada waktu keadaan kita merasa kita sudah siap, tetapi sesungguhnya kita belum siap, maka Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat untuk membawa kita masuk dalam musim yang baru. Nah, ayat-ayat berikutnya berbicara tentang bagaimana Musa pada waktu dia sudah berumur 40 tahun, ya. Jadi dia ini udah dewasa. Dia punya hati untuk mengunjungi orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang dalam masa perbudakan. Dan setelah dia melihat ada seorang yang dianiaya oleh orang Mesir, ya orang Ibrani, dia menolong, membela orang itu dan tanpa sengaja membunuh orang Mesir itu. Ya, dan pada waktu itu dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan dihargai oleh orang-orang Israel. Sampai hari berikutnya dia berusaha untuk melerai ada orang Israel yang sedang berkelahi satu dengan yang lain. Pada waktu Musa berusaha untuk mendamaikan mereka dan mengatakan, "Hei, kalian ini bersaudara, sama-sama orang Israel, jangan saling pukul." Bukannya Musa dihargai, tetapi mereka mengatakan, "Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin atas kami? Apakah engkau juga akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa kaget, saudara. Ya, mendengar perkataan itu di ayat yang ke-29.
Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 anak laki-laki. Nah saudara, 40 tahun pertama dalam kehidupan Musa diawali dengan mujizat yang luar biasa. Penyertaan Tuhan. Dia terselamatkan pada waktu dia dibuang di sungai Nil. Diambil oleh putri Raja Firaun. Dan akhirnya dia punya masa kecil yang tidak dialami oleh orang-orang Ibrani yang lain. Dia dapatkan pendidikan, dia dapatkan kecukupan, dia mendapatkan fasilitas kerajaan. Sampai dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia merasa dia adalah orang yang paling cocok untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena dari semua orang yang ada, dia yang paling berpendidikan, dia yang paling mengenal orang-orang di dalam kerajaan Firaun. Tetapi rupanya hal itu berakhir kepada dia lari ke Midian. Sudah perlu melihat bahwa Midian ini adalah padang gurun, ya. Ada rumput-rumput di sana untuk orang menggembalakan domba. Dan tidak ada perkara yang lain. Tidak ada sesuatu yang signifikan. Tidak ada sesuatu yang luar biasa secara manusia di Midian. Tetapi di sana Tuhan mempersiapkan musim berikutnya buat Musa. Saudara, setiap musim itu penting. Ya, kalau saudara merasakan bahwa musim pandemi ini sepertinya harus cepat selesai, saudara, tidak ada orang yang nyaman di musim ini. Tetapi kalau Tuhan membawa kita melewati musim ini, mungkin musim ini seperti musim yang dialami oleh Musa di Midian. Dia menikah, dia punya keluarga, tetapi dia nggak punya satu accomplishment atau satu pencapaian yang luar biasa. Dan dia 30 dikatakan sesudah 40 tahun. Jadi 40 tahun yang pertama di Mesir, dan di akhir 40 tahun di Midian, tampaklah seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah saudara, malaikat Tuhan datang kepada Musa dengan cara yang supranatural di tempat yang sangat-sangat biasa. Allah yang kita sembah tetap Allah yang berdaulat di dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Di Mesir, di tempat di mana kita dididik, ataupun di Midian, di mana kita merasa kesendirian, tidak ada yang rame, tidak ada sesuatu yang spektakuler. Sama-sama Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai saudara dan saya, karena kita adalah anak-anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ayat yang ke-34. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah saudara, 40 tahun yang sebelumnya Musa merasa siap. Tuhan merasa Musa belum siap. 40 tahun kemudian melewati padang gurun di Midian. Saat itu Tuhan merasa Musa siap. Tetapi Musa merasa tidak siap. Mengapa Musa merasa tidak siap? Karena 40 tahun di Midian membuat dia sepertinya terlepas dengan peradaban pada waktu itu. 40 tahun di Midian membuat dia merasa tidak cukup baik, tidak cukup berhasil. Kegagalan 40 tahun itu masih dia simpan. Tetapi Tuhan merasa Musa ini sudah siap. Di ayat yang ke-35, Stefanus mengatakan Musa ini yang telah merasa ditolak, mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudara, Tuhan memakai orang yang sepertinya sudah ditolak, sudah gagal, sudah tidak lagi masuk di dalam masa yang paling prime, yang menurut manusia yang usia-usia yang paling cocok. Ya, kita seringkali mendefinisikan kapan Tuhan cocok untuk pakai kita. Bahkan kadang kita merasa kita sudah siap, sewaktu Tuhan mengatakan nanti dulu. Ya, saudara,
Mungkin kita semua saat ini sudah capek dengan keadaan musim pandemi ini dan kita katakan, Tuhan, aku sudah siap kembali ke masa yang normal. Tapi mungkin saja Tuhan mengatakan, no, kamu belum siap. Atau sebaliknya, sebagian dari kita, masa pandemi ini mengubah habit, kebiasaan kita. Dan kita merasa bahkan nyaman dengan keberadaan kita yang sudah saat ini kita lakukan setiap hari. Musa seperti itu. Musa berargumentasi dengan Tuhan pada waktu Tuhan meminta dia untuk kembali ke Mesir. Musa mengatakan, Tuhan, pilih yang lain. Aku tidak sanggup, aku gagal. Aku orang yang sudah terbiasa dengan cara yang baru di Midian. Tuhan mengatakan, tidak. Saat ini engkau sudah siap. Nah saudara, setiap musim Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita. Bukan untuk kenyamanan kita, bukan apa yang kita merasa kita sanggup, tetapi lebih kepada apa yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, maka kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan kehidupan kita buat tujuan Tuhan, bukan buat kenyamanan kita. Hari-hari ini ada orang yang tetap mau tinggal di Midian mereka, sekalipun awalnya Midian itu tidak nyaman, saudara. Isolasi, kesendirian itu gak nyaman. Tetapi ada orang yang mulai merasa nyaman dengan kebiasaan baru di masa pandemi. Dan mereka tidak lagi mau pada waktu Tuhan membawa mereka masuk kepada musim yang selanjutnya. Apa yang saya maksudkan dengan musim selanjutnya? Di mana Tuhan membawa Musa kembali ke Mesir. Di mana Tuhan memakai Musa untuk jadi berkat pada waktu Musa berada di Mesir. Di mana saudara dan saya dipanggil untuk kembali ke tempat di mana kita dulu berada. Dan mungkin kita pernah gagal. Dan Tuhan mengatakan, anakku, ini adalah saatnya untuk engkau berbuah buat aku di tempat yang dulu engkau gagal. Kita merasa Tuhan yang lain aja, aku tidak mau. Tapi Tuhan membawa Musa. Dan kali ini sewaktu Musa merasa tidak siap, Tuhan melihat dengan perspektif yang berbeda. Musa siap. Saudara, mungkin saudara hari ini merasa aku tidak siap untuk melayani Tuhan. Aku tidak siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Terlalu banyak kegagalan dalam hidupku. Tapi Tuhan mengatakan kepada saudara, engkau siap. Dan Musa ini, orang yang dianggap gagal, orang yang menganggap dirinya gagal, orang yang bahkan dicari-cari oleh pemerintah Mesir, dipakai oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir dan menjadi pembebas yang dahsyat. Orang Israel hari-hari ini begitu bangga terhadap Musa sebagai pemimpin besar mereka. Dan saudara, sama dengan kita. Pada waktu kita sudah melewati musim ini, Tuhan tidak buang waktu. Tuhan mau kita dipersiapkan untuk perkara yang lebih besar. Kalau Midian kita sudah selesai, maka Tuhan akan berbicara kepada saudara lewat keadaan, lewat teman, lewat pemimpin rohani, lewat firman Tuhan yang saudara dengar. Ini saatnya untuk kita kembali. Ini adalah musim di mana Tuhan akan pakai gerejanya. Bukan berada di Midian, tapi berada di Mesir. Di tengah-tengah dunia ini dan jadi berkat. Dan Tuhan memerlukan saudara. Tuhan mengatakan, ini saatnya. Aku akan memakai engkau bukan karena engkau tidak pernah gagal, tetapi karena aku Tuhan adalah Allah yang mampu memakai yang gagal, mampu memakai yang lemah untuk tujuanku yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di balik kelemahan kami, di balik masa-masa yang dimana kami merasa gagal, sesungguhnya Engkau sudah menyiapkan perkara yang dahsyat dan ajaib. Biar kami boleh melihat bahwa Engkau ada di setiap musim dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak membuang-buang waktu untuk mempersiapkan kami masuk dalam rencanamu. Tuhan, di musim apapun kami, biar kami menjadi setia. Karena hidup kami bukan milik kami lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita masuk di masa yang baru, musim yang baru. Tuhan Yesus memberkati.